Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intisari Haryanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Yang pertama adalah memberikan rumusan atau acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya akan memberikan tujuan daripada pembelajaran itu sendiri dan menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, dan membimbing serta menggerakkan peserta didik. Di dalam strategi pembelajaran, pastinya dibutuhkan rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara pengamatan, eksperimen, dan ceramah. Cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Sementara yang kedua adalah teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini ada banyak sekali caranya. Contohnya itu adalah dengan teknik presentasi, ya, atau juga ada yang dengan diskusi. Nah, kalau teknik presentasi itu lebih ditekankan kepada mahasiswa atau siswa didik agar mereka mampu melakukan presentasi di depan kelas, sehingga nanti mereka akan lebih berani mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang ada pada pikirannya. Lalu yang berikutnya adalah taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran ini adalah gaya mengajar pendidik di mana dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu, itu seorang guru akan mengajar dengan ceramah, misalnya ceramah yang dengan humor, atau mungkin ceramah tapi di ending akan memberikan sebuah hadiah sebagai pemotivasi agar siswa mau berinteraksi dalam ceramah tersebut. Berbicara tentang motivasi, sebenarnya motivasi itu tidak hanya dimiliki oleh sang peserta didiknya atau pendidiknya, tetapi juga bagaimana caranya seorang pendidik itu mampu memotivasi anak didiknya. Kenapa motivasi ini sangat penting di dalam pembelajaran? Yang pertama itu adalah motivasi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu. Jadi untuk mendorong, memberikan push ya kepada baik kepada pendidiknya maupun kepada peserta didik atau yang dididiknya. Kemudian untuk penentu arah pembuatan, yakni kemana arah tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah menyeleksi perbuatan, dan yang terakhir itu adalah pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, misalnya dengan pemberian angka atau pemberian nilai. Jadi kita bisa memberikan nilai-nilai khusus kepada mereka-mereka yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, kemudian berikutnya bisa dengan memberikan hadiah. Pemberian hadiah ini akan sangat berdampak sekali atau akan sangat memberikan efek karena siswa akan termotivasi dengan hadiah tersebut. Jadi mereka akan memaksa dirinya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jadi dengan itu mereka akan semakin giat belajar, akan berusaha untuk menjawab dan mengekspresikan dirinya sedemikian rupa agar bisa mendapatkan hadiah tersebut. Yang ketiga adalah dengan memberikan kompetisi. Jadi
pendidik harus memberikan beberapa kuis mungkin, atau mungkin beberapa lomba dalam sebuah kelas itu, yang nantinya si siswa-siswa ini akan berlomba untuk menjadi sebagai pemenang daripada si kompetisi itu sendiri. Jadi dengan begitu mereka akan saling termotivasi untuk saling berkompetisi. Berikutnya adalah memberikan arahan-arahan atau mungkin nasihat agar menyadarkan pikiran si siswa ini, bagaimana bisa kita memberikan kesadaran bahwa belajar itu sangat penting, tidak hanya untuk dunia pendidikan saja, tetapi juga untuk pengalaman hidup mereka ke depannya. Kemudian yang kelima itu adalah dengan memberikan pujian. Nah, biasanya pujian ini akan sangat berdampak juga kepada emosionalnya. Nah, nanti dengan memberikan pujian akan tercipta emosional dan mereka pasti akan memunculkan motivasi-motivasi tersendiri. Terakhir, jika Anda ingin sukses dalam belajar, yang pertama, Anda harus pintar, Anda harus tahu. Kemudian Anda harus menjadi diri sendiri, be yourself, tidak usah mengikuti orang lain. Cukup menjadi diri sendiri aja. Berikutnya adalah Anda harus mau melakukan, jangan menunggu, just do it, lakukan apapun itu. Kemudian yang terakhir, Anda harus bisa hidup bersama orang lain, hidup berdampingan dan bersosialisasi dengan orang lain. Itu kunci penting agar Anda bisa sukses dalam belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.